Shalom, sahabat-sahabat sekalian. Kembali lagi dalam Beji Nurul Channel. Saat ini kita masuk lagi dalam sebuah program Sudut Pandang. Teman-teman, saya sudah bahas di video sebelumnya tentang sudut pandang Alkitab yang saya kupas dari Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20 tentang adat istiadat orang Yahudi dan hukum Allah yang di Matius pasal 15 ayat yang ke-11 ada terjadi berbagai macam sudut pandang yang kontroversial. Masalah menyalahartikan ayat tersebut tentang perkataan Yesus, apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Dan itu saya sudah bahas di video sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang mau menonton ulang videonya, nanti saya masukkan ke kolom deskripsi. Silakan tonton di sana. Saat ini dalam program kita Sudut Pandang, kita akan bahas satu topik Alkitab atau satu pasal Alkitab yang sering disalah mengerti oleh karena berbagai macam sudut pandang umat-umat Tuhan, para penafsir Alkitab, khususnya yang ada dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-10, pasal yang ke-10 maksud saya, ayat yang ke-15 tentang pernyataan Tuhan, apa yang telah dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Pertanyaannya adalah, apakah Kisah pasal 10 ini ayat 15 telah membatalkan hukum Allah, perintah Allah tentang haram dan halal yang ada di kitab Imamat pasal 11. Dan di video yang lain juga saya pernah bahas tentang perintah Allah tentang haram dan halal yang ada di Kejadian pasal yang ke-7 ketika air bah terjadi atau memenuhi bumi ini. Kalau ini Kisah 10 ayat 15 telah membatalkan Imamat 11 dan banyak ayat lain. Kok Tuhan berubah-ubah? Apakah ini artinya? Mari kita lihat, kita akan baca bersama supaya kita memahami apa ayat firman Tuhan. Kita akan sampai nanti di ayat 15, tetapi ketika kita belajar Alkitab, kita harus baca dari ayat 1 dan sampai selesai sampai ayat seterusnya supaya kita mengerti latar belakang cerita kenapa bisa ada ucapan apa yang dinyatakan halal tidak boleh engkau nyatakan haram. Sahabat-sahabat sekalian, ini yang saya katakan tadi sebagai dasar pemikiran pandangan-pandangan banyak orang. Mereka menggunakan ayat ini bahwa kita orang Kristen boleh makan daging apa saja. Boleh makan daging babi, daging anjing, dan lain sebagainya. Ada yang bilang makan komodo. Komodo. Segala macam yang bergerak katanya boleh dimakan. Ada makan buaya, biawak, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka menggunakan ayat ini. Dalam sudut pandang kali ini kita akan membuka sebuah pemikiran yang mungkin baru bagi sahabat-sahabat sekalian. Kisah 10 ayat 11 ayat 15 berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Apakah ini berbicara tentang makanan? Apakah ini berbicara tentang halal dan haram? Apakah ini berbicara tentang makan daging atau tidak makan daging? Kita akan baca bersama-sama. Bagi yang punya Alkitab, silakan buka Alkitabnya. Saya akan bantu kita untuk membaca ini dari ayat 1 sampai ayat 35 dengan cepat. Nanti saya akan jelaskan setelah itu. Dikatakan demikian. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan?
Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus yang menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya serta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang yang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius, dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang yang bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bingung, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apa maksud kedatanganmu? Jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus mendengarkan dia katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil. Lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Cornelius. 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaian berkilau-kilauan. Ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah seorang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sampai ayat
ayat 35 ini, situlah dulu kita akan bahas, karena ayat 36 sampai nanti ayat 48 ini adalah hasil pertemuan mereka. Tetapi inti dari semua ini yang akan kita bahas tentang ayat 11 tadi ada di ayat 1 sampai ayat yang ke 35. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dalam sudut pandang kali ini, kisah 10 ayat 1 sampai 48 ini adalah berbicara tentang misi Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, dalam cerita ini ada seorang non-Yahudi namanya Cornelius. Jadi ini harus diingat, nama-nama tokoh ini harus diingat. Seorang Cornelius yang takut akan Allah dan ingin mendalami tentang kebenaran Allah. Sementara kebenaran Allah itu hanya dinyatakan kepada orang-orang Yahudi zaman itu. Cornelius mengutus 3 orang karena kerinduannya ya untuk mencari Tuhan, lalu malaikat Tuhan datang kepadanya, lalu dia suruh pergi untuk mencari Petrus. Lalu kisah 10 ayat 7 dan 9 berkata bahwa Cornelius mengutus 3 orang untuk memanggil Petrus. Sementara mereka dalam perjalanan yang 3 orang ini, Petrus juga berdoa. Jadi 3 orang ini sedang dalam perjalanan menuju tempat Petrus, dan sementara mereka berada dalam perjalanan, Petrus juga berdoa di saat yang sama, di tempat yang lain. Pada saat berdoa, ia lapar dan ingin makan si Petrus ini. Maka Petrus melihat dari langit turun benda yang dibungkus oleh kain lebar, dan di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang, termasuk binatang-binatang menjalar dan lain sebagainya. Itu ada di ayat pasal 10 ayat 10 sampai 12. Jadi Cornelius yang bukan Yahudi ingin mengetahui tentang Allah, lalu disuruhnya 3 orang ke Petrus. Lalu Petrus juga sedang berdoa. Pada saat dia berdoa, lalu tiba-tiba dia ingin lapar. Lalu ketika dia ingin lapar, dia ingin makan, tiba-tiba ada turun. Ya, dia mendapatkan sebuah penglihatan, turun dari langit bungkusan berisi berbagai jenis binatang. Ingat kata ini, kata dasarnya adalah berbagai jenis binatang. Jadi yang haram halal apapun ada di situ di dalamnya. Ya, termasuk binatang menjalar ada di dalam bungkusan itu, ya. Ada suara yang berkata, ini yang menjadi permasalahan. Ada suara berkata ketika turun itu bungkusan itu, lalu ada suara berkata kepada Petrus, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Jadi suara itu menyuruh Petrus untuk makan bungkusan itu. Tetapi ayat ini katakan Petrus menolak untuk memakannya. Kisah 10 ayat 14 berkata bahwa Petrus menjawab orang itu, suara itu, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Nah, sahabat-sahabat sekalian, perlu diketahui lebih dalam apa yang telah disampaikan oleh Petrus ini. Petrus itu gurunya langsung itu Yesus Kristus gurunya. Bercakap-cakap tiap hari. Dia lihat persis, dia dengar persis apa yang telah diajarkan oleh Yesus kurang lebih 3,5 tahun dia berguru dengan Tuhannya. Dia melihat sendiri, dia mendengar sendiri dari Tuhannya, Yesus Kristus. Dan selama kurun waktu 3,5 tahun kurang lebih itu, dia tidak pernah mendengarkan Yesus mengajarkan untuk memakan daging yang haram. Oleh sebab itu ketika penglihatan itu ada, maka dia menolak. Dia berkata, Tuhan, aku tidak pernah memakan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Dia tahu persis bahwa daging di dalam bungkusan itu adalah haram, tidak tahir alias najis. Petrus menolak karena selama dia mempelajari kitab suci bersama dengan Yesus, tidak ada anjuran untuk memakan daging yang haram. Lalu Tuhan berkata kepada Petrus di ayat 15 yang sering dikutip oleh berbagai macam denominasi atau para teolog,
yang membenarkan bahwa kita boleh makan daging babi atau yang makan segala yang haram karena sekarang Tuhan katakan di Kisah 10 ayat 15, apa yang nyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Tetapi teman-teman, ini tidak berbicara tentang makanan, tidak berbicara tentang daging haram dan halal. Ya, nanti kita akan bahas. Tetapi pada akhirnya dalam penglihatan itu ketika Petrus menolak, pada akhirnya Petrus tidak memakan makanan itu. Nah, ini perlu diperhatikan. Walaupun Tuhan yang suruh dia makan, walaupun Tuhan tegaskan kepada dia bahwa apa yang nyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram, pada akhirnya Petrus tidak makan makanan itu. Itu artinya bahwa Petrus tidak setuju dengan memakan yang haram atau yang tidak tahir. Kita lanjutkan. Teman-teman, ada arti dari penglihatan Petrus. Dan bukan saya yang memberikan arti itu. Alkitab sendiri, ayat itu sendiri yang memberikan arti. Makanya kita harus baca dari ayat 1 sampai seterusnya. Supaya kita tidak salah paham ketika kita hanya kutip ayat 15-nya. Alkitab itu menjawab dirinya sendiri. Saya pikir para teolog di mana saja sepakat dengan saya. Bahwa Alkitab menjawab dirinya sendiri. Yang pertama, suara yang menyuruh Petrus untuk makan daging yang haram itu berapa kali? Berapa kali itu disampaikan atau disuruh Petrus agar memakan daging itu? Penglihatan itu sampai 3 kali dalam Kisah 10 ayat 16. Alkitab atau pasal itu menjawab dirinya sendiri. Apa arti 3 kali dari penglihatan Petrus? Itu ada di Kisah pasal 10 ayat 9 dan Kisah pasal 10 ayat 19. Kita baca bersama-sama. Dikatakan, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat ke Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Jadi arti yang pertama bahwa 3 kali dalam penglihatan Petrus itu artinya ada 3 orang sedang dalam perjalanan menuju tempat Petrus mencari Petrus. Ayat 19 lebih tepatnya lagi dikatakan, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, jadi teman-teman, harusnya kita sekarang ini justru lebih berpikir kita. Petrus aja yang mendapatkan penglihatan, dia berpikir loh. Dia nggak dia nggak menelan bulat-bulat itu perkataan Tuhan, sembelih dan makanlah apa yang dinyatakan halal tidak boleh dinyatakan haram. Enggak, dia enggak langsung, oh iya berarti benar boleh kita makan. Enggak, dia berpikir apa arti daripada penglihatan itu. Oleh karena dia berpikir, maka ayat ini berkata, berkatalah roh. Jadi roh Allah memberitahukan arti penglihatan itu kepada Petrus. Apa itu? Ayat 19. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Apa artinya? Ada 3 orang mencari engkau. Sangat gampang ya. Jadi 3 kali penglihatan itu. Ketika Petrus berpikir apa artinya? Tuhan katakan kepadanya, ada 3 orang sedang mencari engkau. Ada di ayat 9 dan ada di ayat 19. Saya pikir clear ya arti daripada penglihatan itu. Yang kedua, tentang berbagai jenis binatang. Tadi dalam penglihatan itu dibungkus dalam bungkusan ya di kain itu ada di dalamnya berbagai macam jenis binatang yang haram, yang najis. Apa artinya berbagai macam jenis? Berbagai jenis itu artinya bukan hanya satu jenis, berbagai macam jenis. Saya ulang sekali lagi, berbagai macam jenis.
Ya, apa artinya? Kisah pasal 10 ayat 34 dan 35 memberikan arti yang sesungguhnya. Apa itu artinya? Artinya adalah binatang yang haram berbagai macam jenis dalam bungkus itu melambangkan bangsa-bangsa. Melambangkan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi atau bangsa non-Yahudi. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Kok binatang yang haram dilambangkan dengan bangsa-bangsa Yahudi? Bangsa-bangsa non-Yahudi atau bangsa-bangsa non-Yahudi kok dilambangkan dengan binatang haram? Ya, nanti kita jelaskan. Saya coba baca dulu ayatnya ya. Ayat 34 dan 35 berkata, lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya, ini Petrus yang bilang, sesungguhnya aku telah mengerti. Petrus mengerti arti penglihatan itu. Jadi, teman-teman, para ahli teolog jangan buat arti sendiri ya. Karena Petrus sendiri yang memberikan arti daripada, mendapatkan pengertian daripada ayat itu. Daripada penglihatan itu. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Ini berbicara tentang orang, ini berbicara tentang manusia, bukan masalah haram dan halal, bukan masalah boleh makan daging yang haram menjadi halal. Oke? Ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Petrus menjawab, dia mengerti bahwa setiap orang dari bangsa manapun, itu kalau dibilang bangsa manapun itu berbagai macam bangsa, bukan hanya satu bangsa. Berbagai macam suku, berbagai macam latar belakang. Jadi, arti daripada penglihatan bungkusan yang dipenuhi dengan berbagai jenis binatang yang haram itu adalah lambang daripada bangsa-bangsa non-Yahudi. Nanti kita akan pelajari kenapa bangsa non-Yahudi diumpamakan binatang yang haram saat itu. Clear ya, yang dua ini ya. Jadi 3 kali penglihatan itu artinya ada 3 orang yang mencari Petrus. Berbagai macam jenis binatang dalam bungkus itu, binatang yang najis, yang haram, itu melambangkan bangsa-bangsa non-Yahudi. Lalu kita akan berbicara tentang halal dan haram. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Artinya adalah orang Yahudi tidak boleh menyebut haram atau najis orang-orang yang bukan Yahudi. Kenapa? Ini tadi yang saya katakan. Kenapa orang non-Yahudi bangsa lain dipanggil seperti binatang haram? Karena bagi orang Yahudi saat itu, siapapun yang bukan dari suku Yahudi, siapapun yang bukan dari bangsa Yahudi, itu haram, itu najis, itu mereka itu tidak layak menerima keselamatan daripada Allah. Itu pikiran orang Yahudi. Jadi kalau engkau bangsa lain, maka engkau bukan bagian dari kami. Ketika engkau masuk bagian dari kami, itu adalah sesuatu yang haram. Tidak boleh. Jauh-jauh sana. Engkau tidak memiliki Tuhan. Engkau tidak berhak mendapatkan keselamatan. Engkau orang najis, kami orang kudus. Nah, itulah kira-kira ya bahasa saya. Apa artinya? Masa saya harus bicara sendiri tidak ada buktinya? Ada buktinya. Petrus sendiri yang berkata. Ayo buka Alkitabnya, teman-teman. Ayat Kisah Para Rasul ayat pasal 10 ayat 28. Ada di layar tapi saya baca Alkitab saya. Dikatakan demikian. Saya mulai ayat 27. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ayat 28. Ia berkata kepada mereka, ia di sini adalah Petrus. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi
untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke dalam atau masuk ke rumah mereka. Ini pernyataan yang luar biasa daripada seorang hamba Tuhan, Rasul Tuhan Petrus. Dengan jujur dia berkata kepada non-Yahudi itu, Cornelius. Dia berkata, "Hei Cornelius, saudara yang ada di sini, kamu tahu nggak bahwa bagi kami orang Yahudi begitu keras larangan untuk bergaul dengan kalian, dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Dan bukan hanya bergaul, bahkan ketika kita masuk ke rumah mereka, ketika orang Yahudi masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi, itu dilarang. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa orang non-Yahudi itu najis, itu haram bagi mereka. Tidak boleh. Paham ya sampai sini ya? Sangat sederhana bukan? Oke, ayat ini akan berlanjut. Yang saya kasih tanda tebal, saya sudah bold. Apa dikatakan? Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Come on. Ya, ayat 11 tadi berkata, Tuhan katakan kepada Petrus, Petrus, apa yang nyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayo, mau kita cocokkan supaya kita bisa makan daging babi ayat ini? Enggak bisa, karena ayat ini tidak berbicara demikian. Karena Petrus sendiri yang menjawab bahwa apa yang dia dapatkan dalam penglihatan itu tadi, Roh Kudus memberikan pengertian kepadanya. Dan artinya adalah Petrus tidak boleh menyebut orang non-Yahudi itu haram. Tidak boleh menyebut orang non-Yahudi itu najis atau tidak tahir. Karena Allah menyelamatkan bangsa manapun. Dimanapun mereka berada, dari latar belakang apapun, dalam keadaan apapun. Ya, jadi ini jawaban daripada Petrus, bukan jawaban saya. Ini adalah sudut pandang Alkitab yang saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Kemudian Petrus simpulkan arti penglihatan itu dalam Kisah 10 ayat 34 sampai 35. Saya sudah baca tadi. Saya kembali bacakan buat kita. Lalu mulailah Petrus berbicara kepada Cornelius dan keluarga. Cornelius itu non-Yahudi, harusnya najis, tidak boleh Petrus masuk ke rumahnya. Tetapi karena Tuhan katakan jangan beda-bedakan orang, jangan engkau anggap mereka najis atau haram. Inilah pernyataan Petrus yang patut kita mengerti, yang harus kita pahami, supaya kita tidak salah mengerti Alkitab. Apa katanya? Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Wow, apakah kesimpulan daripada Petrus ini, kesimpulan dari penglihatannya ini tentang makan dan minum, tentang haram dan halal, tentang daging yang haram menjadi halal? Bukan. Ini tidak berbicara masalah haram dan halal yang khususnya yang spesifik disebutkan dalam Imamat 11 dan juga yang ada di Kejadian pasal yang ke-7. Bukan itu. Ini berbicara tentang misi penginjilan, misi penyelamatan kepada bangsa-bangsa yang pada saat itu orang Yahudi menganggap bahwa di luar Yahudi itu najis adanya. Itu tidak berhak mendapatkan keselamatan. Hanya mereka. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan pecahkan tembok pemisah itu dengan sebuah perumpamaan bahwa engkau tidak boleh menyatakan mereka haram. Karena mereka halal. Halal artinya Tuhan terima mereka. Mereka berhak mendapatkan keselamatan. Cornelius berhak mendapatkan keselamatan walaupun dia non-Yahudi. Jadi mulai saat itu Tuhan sampaikan kepada orang Yahudi, jangan engkau beda-bedakan orang dari suku manapun, dari bangsa manapun. Kalau dia mengamalkan kebenaran, dia berkenan kepada Allah. Luar biasa. Luar biasa dan luar biasa. Sampai di sini teman-teman paham ya? Apa arti daripada
Kisah pasal 10 ayat 15 dengan bunyi apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Itu tidak berbicara tentang haram menjadi halal atau daging yang haram menjadi boleh dimakan karena itu sudah dihalalkan oleh Allah. Tidak sama sekali tidak. Ya, adalah keliru bagi para teolog menggunakan ayat itu untuk menghalalkan daging yang haram. Karena ini berbicara tentang misi penginjilan, misi Allah untuk menyelamatkan bangsa manapun, termasuk saya, orang Indonesia. Karena saya orang Indonesia, bukan orang Yahudi. Ya, saya juga berhak mendapatkan keselamatan daripada Yesus Kristus. Untuk memudahkan kita mendapatkan ringkasan daripada kisah pasal 10 ini, saya sudah buat tabel di sini. Boleh teman-teman di screenshot atau dicatat, silakan saja. Ada penglihatan ya, ada penglihatan, ada ayat pendukung, ada arti penglihatan dan ada ayat pendukung. Kita bahas sama-sama. Apa penglihatannya? Suara itu sampai 3 kali atau penglihatan itu sampai 3 kali. Ayatnya ada di Kisah 10 ayat 6. Ya. Ada di Kisah 10 ayat 6. Sorry, itu bukan 6, tapi itu adalah 16. Saya coba ganti. Ya. Oke. Human error. Ya, kesalahan manusia. Baik. Ada di ayat 16. Dikatakan, hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sudah itu, terangkatlah benda itu ke langit. Lalu apa arti dari 3 kali? Saya sudah sampaikan dari awal. Arti dari penglihatan itu adalah ada 3 orang sedang mencari Petrus. Ayatnya ada di Kisah 10 ayat 9 dan Kisah 10 ayat 19. Lalu arti penglihatan yang kedua adalah berbagai jenis binatang yang ada dalam bungkusan itu. Ayatnya di Kisah 10 ayat 11 sampai 12. Arti daripada penglihatan itu artinya adalah lambang dari bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang dimaksud adalah non-Yahudi atau di luar daripada orang Yahudi pada saat itu. Ada di Kisah 10 ayat 34 dan 35. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang nyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Apa artinya? Itu ada di Kisah 10 ayat 15. Arti daripada pernyataan ini atau penglihatan ini, orang Yahudi tidak boleh menyebut orang non-Yahudi najis atau haram. Ada di Kisah 10 ayat 28 dan Kisah 10 ayat 34 dan 35. Saya pikir pelajaran yang sederhana ini akan menolong kita memahami kehendak Allah. Ini adalah surat cinta Allah yang harus kita pahami agar kita tidak salah mengerti. Terima kasih teman-teman. Kiranya menjadi berkat. Silakan bagikan kepada orang lain. Silakan juga bantu channel ini dengan cara mensubscribe. Komen kalau ada pertanyaan, ada tambahan, silakan masukkan di kolom komentar dan bagikan kepada sahabat-sahabat saudara sekalian supaya mereka juga diberkati dengan pemahaman yang benar. Terima kasih. Salam sudut pandang. Bertemu kembali dalam pertemuan atau video selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.